Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu rahayu. Ya, teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke, teman-teman. Di kesempatan kali ini kita mau membahas luar biasa sekali. Ini ada siap-siap 9 kader PDIP dibidik KPK. Mega panik, langsung kumpulkan anggota dewan gitu ya. Dewan DPR RI ya, DPR RI ya. Dan pastinya ini mulai panik teman-teman ya. Panik sekali, saya yakin ini panik dan sepanik-panik yang mungkin gitu ya teman-teman ya. Mari kita simak dulu penjelasan abang kita ini ya di channel Pak Parbelak ya. Dan menurut saya ini patut untuk kita bagikan karena ini membuka wawasan kita teman-teman. Menurut saya ini pantas untuk kita simak dulu terlebih dahulu. Mari kita simak dulu video berikut ini. Dalam sebuah rapat konsolidasi internal Partai PDIP, Deddy Sitorus menyatakan bahwasanya ternyata selain daripada Hasto ada 9 orang kader PDIP yang menjadi sasaran KPK. Dikit kali itu. Nggak lebih. Ada namamu di dalam. Kalau nggak ada namamu ngapain kau panik? Panik nih aduh orang ini jujur aja lah, aku bilang enggak aja. Aduh, tapi ngomong-ngomong betulnya informasinya itu pun betul. A1-nya itu pun A1. Siapa yang bilang? Deddy Sitorus. Karena A1 versinya PDIP sama A1-nya versi kita itu beda. Kalau versi kita A1-nya berdasarkan fakta, kalau mereka A1-nya berdasarkan perasaan. Jadi aku mau sampaikan dulu sama kalian ya, mau kutunjukkan dulu videonya. A1 versinya Deddy Sitorus. Iya, perlu kutunjukkan A1-nya biar bisa kalian bisa membedakan apa bedanya A1 dengan A4. Setelah itu bisa kalian bedakan mana A4 sama F4. Kertas HPS. Aduh. Dari awal kita mengatakan bahwa Mas Hasto adalah tahanan politik, korban dari kesenang-wenangan institusi penegak hukum yang memperlakukan beliau sebagai seorang kriminal. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang. Dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikat tidak baik, oleh kesewenang-wenangan. Karena seharusnya kalau memang KPK ingin jadi lembaga yang sebenar-benarnya ingin menegakkan hukum, maka sungguh banyak persoalan-persoalan yang bisa dipecahkan oleh KPK. Nah, saya kira itu kami tidak akan melakukan tanya jawab. Nanti silakan masing-masing lawyer untuk di doorstop jika berkenan. Tapi kami ingin menyampaikan sekali lagi bahwa ini PDI Perjuangan tidak sedang membela koruptor. Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat, dan itulah kenapa kami sebagai partai, baik DPP maupun fraksi, akan bersama-sama melawan kesenang-wenangan ini. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak kau perbolehkan tanya jawab?
Hah? Kok nggak bisa tanya jawab? Nanti kalau mau nanya sama lawyer nanti bisa di doorstop. Orang bukan mau nanya sama lawyer, sama mau bertanya. Sekarang begini, kau bilang tadi, ya, ada satu orang ya yang berwenang mengatakan bahwasanya ya pada tanggal 14 Desember 2024 ya ada menyampaikan ada 2 poin. Yang pertama, Hasto harus mundur. Yang kedua, jangan pecat Jokowi. Sekarang begini, bulan Desember, Januari, Februari, Maret, udah 3 bulan. Kenapa baru sekarang kau bilang? Kok baru sekarang kau bilang, bro? Kok nggak dari kemarin? Hasto udah masuk. Kenapa waktu Hasto belum masuk, belum ada berita itu? Siapa yang briefing kau untuk berbohong? Jadi begini, mumpung ingat ya. Jadi teman-teman, ya aku ingin menyampaikan sedikit laporan keuangan. Ya, aku harus menampilkan ini ya list-list dari teman-teman yang sudah yang sudah berkontribusi untuk keberangkatan Opung Parabelak di bulan 5 nanti ya. Jadi kita sudah koordinasi dengan beberapa orang di sana. Sepertinya ini mudah-mudahan tidak akan sepertinya Bapak Joko Widodo mau untuk diajak wawancara. Yeay. Ya. Jadi ini aku hanya mengemban amanah dan aku akan sampaikan kepada Bapak Jokowi. Bapak Jokowi masih banyak yang cinta sama Bapak, dan ingat, Bapak tidak sendirian. Aku akan sampaikan itu pesan-pesan daripada kawan-kawan semuanya ya. Jadi untuk teman-teman, mana tahu masih ada yang mau berkontribusi ya, di bawah Opung sudah sertakan nomor rekening ya. Silakan langsung aja transfer ke situ ya. Kayaknya udah ya, nggak usah panjang-panjang, singkat-singkat aja ya. Karena apa? Karena kemarin ada yang komentar, dasar channel kere katanya. Dikiranya aku minta-minta. Ya kan, dikiranya aku minta-minta. Memang kere aku. Kalau aku kaya, aku udah jadi gubernur Bali sekarang. Itu dia, makanya aku bilang ya, aku kan sudah terus terang bahwasanya aku nggak punya uang untuk berangkat ke sana. Tapi aku sudah berjanji bahwasanya kalaupun tidak cukup, aku akan menggunakan uang pribadi. Gitu dia. Karena aku sudah diamanahkan, walaupun 20.000 katanya harus berangkat aku. Oke? Nah, kembali ke laptop. Kembali ke Hasto. Sandiwara apa lagi nih? Drama apa lagi, bro? Aduh. Satu-satu dulu kita bahas ya. Mereka katakan supaya Hasto mundur. Sekarang begini ya. Kenapa? Apa urusannya? Apa urusannya kalau bicara tentang kekuasaan? Waktu itu Bapak Jokowi, waktu itu Mulyono kalian bilang, waktu itu dinasti kalian bilang, apa urusannya? Mau si Hasto jadi sekjen atau nggak jadi sekjen, ora urus. Ya, nggak ada masalah, nggak ada urusan, kan begitu. Sekarang ya, yang jadi masalah Hasto itu jadi sekjen atau enggak, itu sama-sama orang partai kalian. Bentar lagi kongres. Aku tahu siapa yang ribut. Dan aku tahu siapa yang menginginkan si Hasto ini supaya tidak lagi berkiprah di PDIP. Kan begitu ya. Jadi jangan salahkan Jokowi. Hasto di penjara, salahkan Jokowi. Hasto mundur, salahkan Jokowi. Sekarang kan begini, kutanya dulu sama kau ya Hasto supaya mundur ya. Hasto supaya mundur sampai sekarang kan nggak terlaksana. Ada udah mundur supaya si Hasto dari sekjen. Itu yang pertama. Baru yang kedua katanya jangan pecat Jokowi. Urusannya opo? Nek sampean mau kepengen mecat Jokowi, mau mempertahankan Jokowi, ora urus.
Nah kalau misalnya Jokowi keluar daripada PDIP, nah itu berita bagus. Hah? Bagi kami itu Bapak Jokowi itu kalau misalnya sudah keluar dari PDIP, ya hidupnya bebas, tanpa tekanan, tanpa intervensi, orang bebas. Nah sekarang si hancur-hancuran bukan Bapak Jokowi, nah sampean partaimu dewe, sing nyungsep partaimu dewe, nek hancur-hancuran partaimu dewe, ojo nyalake wong loh. Wasem gue. Ya, sampean yang bikin gara-gara yang disalahin Pak Jokowi. Kiri. Ya kono iko yang ngono tuh mentale kiri. Hah? Itu kan kiri opo yo? Opo tuh kiri? Anak anjing sing cilik kuwi. Iku jenenge kiri. Yang kiri kalau misalnya kejepit, pasti dia menangis. Merasa terjepit. Tolonglah kalian itu partai besar, ya katanya banteng, tapi kok mentalnya mental kiri. Ya, apa-apa ribut. Ada masalah ini ribut. Ada masalah itu ribut. Banyakan ributnya daripada menyelesaikan masalahnya. Ingat ya, semakin ribut bukan semakin memperkecil masalah. Masalah itu bukan untuk diributkan, diselesaikan. Aduh ya. Maaf ya, karo dulurku yang ada di Jawa Tengah, saya pinjem kata-kata kiri itu, maksudnya supaya mereka paham, ngono loh ya. Masa katanya partai banteng, tapi mentalnya mental cemen. Kalau banteng itu nggak pernah ribut. Banteng mana ada banteng suaranya. Nggak ada, banteng nggak pernah bersuara. Begitu ada masalah cepat tanggap dia. Kalau nggak lari seruduk. Itu dia banteng. Kalau dulu kok bisa kalian, sekarang kok enggak? Coba lah mau dibilang serba salah orang ini. Saingannya burung Garuda. Itu makanya, aduh, sudahlah ya. Jadi sekarang begini, ya, nggak usah lagi drama apapun kalian bilang, ya, masyarakat nggak akan pernah percaya lagi, ya. Apapun yang mau disampaikan di Sitorus, ya, masyarakat udah ogah, ya, untuk percaya lagi. Masyarakat udah kehilangan simpati sama kalian, gitu loh. Coba alasannya apa? Nggak boleh tanya jawab. Alasannya apa? Sekarang orang ini sudah merekrut satu pengacara baru, ya, dan dia itu dengar kabar dari ex penyidik KPK, kalau nggak salah namanya Febri apa gitu loh ya. Jadi kalau di total semua pengacara orang ini ada 1.001. 1.000 pengacara lama, 1 pengacara baru. Jadi totalnya 1.001. Kok cuma 1 ditambah? Tambahlah 1.000 lagi. Biar 2.000. Masa 1.000 pengacara aja si Hasto ditahan. Masa nambahnya cuma 1? 2.000 dong, mana tahu keluar. Aduh, ya. Dan juga tahu enggak kalian? Coba kalian dengarkan lagi lanjutannya ya. Dengarkan lanjutannya. Ini biar tahu kalian, anggota dewan dari
anggota dewan dari fraksi PDIP ya berencana untuk mengawal kasusnya si Hasto. Apa nggak ada kerja yang lain? Kalian digaji rupanya untuk mengawal kasusnya si Hasto atau memikirkan rakyat? Kalian digaji untuk ngurusin rakyat loh, bukan ngurusin si Hasto. Kita dengar. Fraksi DPR RI PDI Perjuangan hadir di acara ini. Kami akan menjalankan fungsi kami di DPR RI untuk mengawal proses pengadilan ini dan mendukung tim hukum didampingi oleh teman-teman dari POPSI 3, teman-teman dari fraksi DPR RI PDI Perjuangan di Komisi 3, pimpinan Bapak Dede, kemudian ada Kapoksi Bapak Safarudin, ada anggota-anggota POPSI Bapak Waya, kemudian ada Mas Fala Amru, ada Mbak Dewi, ada Mas Gilang, dan Mas Pulung. Ini adalah anggota Komisi 3 dari fraksi PDI Perjuangan yang akan ikut mengawal proses hukum ini dan ikut mendukung tim hukum pengacara yang telah ditunjuk DPP PDI Perjuangan. Mengawal proses hukum ini. Bahasanya diperhasut, mengawal. Hasto bilang lah. Dulu waktu Partai Demokrat ya, banyak kadernya itu tersangkut masalah korupsi ya, Sultan Batugana, IGD Pasek Suardika, setelah itu ada Anas Urbaningrum ketua umum, setelah itu ada Andi Malaranggeng ya. Itu nggak ada itu arahan dari atas ya untuk anggota dewannya itu mengawal permasalahan mereka. Nggak ada. Ini gara-gara si Hasto ini repot, ini semuanya orang satu dunia dibikin. Ya, aturannya mereka bisa punya waktu untuk memikirkan rakyat ini, menghabiskan waktu lah orang ini untuk ngurusin si Hasto. Sekalian aja bagi-bagi tugas. Satu, belikan minuman air isi ulang. Yang satu lagi belikan nasi padang. Yang kedua, bawakan selimut dari rumahnya, bawa ke penjara. Sekalian aja. Ya, aku paling nggak suka bahasa dari orang ini ya, bahwasanya Hasto itu dikriminalisasi ya. Sekarang gini, kalau dikriminalisasi itu adalah orang yang tidak berbuat kriminal tapi diperlakukan seolah-olah dia itu kriminal. Nah, sekarang ini kan betul-betul adalah tindakan pidana yang dilakukannya ya. Pidana suap 800 juta. Sekian ratus juta dia mendahulukan uangnya untuk menyuap Wahyu ya, anggota komisioner KPU. Nah, sekarang apakah itu bukan dinamakan tindakan pidana? Kalau sudah melakukan tindakan pidana, artinya itu melakukan tindakan kejahatan, tindakan kriminal. Tidak layak dikatakan itu tindakan kriminalisasi. Karena apa? Memang sudah jadi kriminal. Itu yang pertama. Baru yang kedua ya, yang kedua. Dengan ini kami menyatakan bahwasanya Hasto adalah tahanan politik. Perasaan kemarin Anas Urbaningrum nggak pernah dia ngaku-ngaku tahanan politik. Nggak pernah ya. Setelah itu siapa lagi, Surya Dharma Ali nggak pernah ngaku tahanan politik. Romahur Mursi nggak pernah dibilang tahanan politik. Semua yang masuk itu nggak pernah dibilang tahanan politik. Jadi orang ini seolah-olah ingin memframing masyarakat bahwasanya karena politiklah Hasto ditahan, kan begitu. Nah, padahal bukan. Sesuai dengan saksi, bukti dan fakta ya, Hasto ini melakukan 2 tindakan kejahatan. Nggak perlu kubeberkan lagi di sini, udah bosan. Kan begitu. Politisasinya di mana? Nggak usah sosok menaikkan derajat seseorang dengan menempelkan atau melabelkan tahanan politik. Kecuali kalau misalnya Bapak
proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno, ya, dia itu ditangkap oleh Belanda, ya, oleh karena memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan hak-hak bangsa kita, ya, oleh karena memperjuangkan rakyat ini, itu wajar disebut dengan tahanan politik. Ini yang kau pertahankan uang suap. Berani kali kau sebut dirimu tahanan politik. Kau gunakan lagi bahasa Sanskerta apa itu? Satyam Eva Jayati. Saya yakin bahwasanya kemerdekaan akan benar. Kebenaran akan menang, kok terbalik. Kita lihat dulu pernyataan terbaru dari si Hasto, biar nggak penasaran kalian. Sekalian juga kalian lihat dulu keadaannya sehat atau enggak. Independensi dari lembaga peradilan ini, sehingga dari tempat ini diharapkan bisa menjadi lambang supremasi penegakan hukum yang berkeadilan. Sebab itulah mengapa hakim di dalam mengambil keputusan selalu menyatakan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sikap saya tetap tidaklah berubah, bahwa apa yang terjadi adalah suatu bentuk dari kriminalisasi hukum karena kepentingan kekuasaan di luarnya. Jadi saya adalah tahanan politik. Seperti biasa, Satyam Eva Jayate. Kebenaran pada akhirnya akan menang. Tapi kok kau kalah? Kok kalah kau di persidangan toh? Padahal tiap hari kau gaungkan itu Satyam Eva Jayati. Ya, kadang-kadang kata-kata yang bagus, kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, ya, ketika disampaikan sama orang yang negatif, itu value-nya berkurang. Sama kayak si Amin Rais, jujur aja, selalu mengutip isi-isi ayat suci. Padahal ayat-ayat itu adalah ayat-ayat indah, ayat-ayat yang bermakna, ya. Tapi karena disampaikan oleh orang yang auranya negatif, ya, jadi kesannya itu jadi negatif gitu loh. Aduh, udahlah, nggak usah nyampe-nyampe ke situ. Ya, karena apa? Karena manusia-manusia ini memang nggak bisa nggak bisa lagi kayaknya bertobat. Apalagi Amin Rais. Ya, dia katakan apa? Kenapa pas giliran saya, ya, kesannya itu buru-buru, ya. KPK contohnya untuk proses P21 itu biasanya rata-rata 120 hari. Ini kok dikebut 2 minggu. Sekarang begini, 120 hari itu kan maksimal. Kalau memang dikebut 2 hari, kenapa harus 2 minggu? 2 minggu udah hewe itu, udah lama itu. Daripada 2 hari. Sekarang begini, ya, orang-orang di KPK, penyidik, ya, semuanya termasuk ketua KPK, ya, itu udah tahu kalau kau itu kayak belut. Ya, mumpung sekarang lindir kalian itu udah kurang. Selama ini kan kayak belut, ditangkap lepas, kan begitu. Karena licin dia. Makanya sekarang KPK nangkap kalian itu pakai garam. Diolesi dulu tangannya pakai garam, begitu ditangkap nggak bisa lepas. Udah kesat dia, udah kesat. Aduh, ya. Artinya apa? Garam itu bermakna semuanya sudah dipersiapkan. Opung Parbelak ini ada-ada aja bikin istilah garam, belut, kiri. Sekarang itu kan bahasa-bahasa yang kita tahu sebagai masyarakat rendah kan. Bagi mereka kita ini masyarakat rendah. Padahal moral mereka lebih rendah daripada kita.
Nggak apa-apa kita dianggap rendah, yang penting moral kita nggak rendah ya. Ya, jadi itu dia ya. Kalau masyarakat ini udah paham ya. Mau 100 kali kalian bikin konferensi pers, mau 100 kali kalian konsolidasi, kami cuma nontonnya. Karena kami tahu kekacauan itu bukan antara kalian dengan luar daripada partai kalian. Kekacauan itu terjadi sama-sama kalian gitu. Tapi seolah-olah ada tangan-tangan dari luar mengintervensi. Apalagi dekat-dekat kongres ini. Aduh. Sekarang begini, ku tanya dulu sama kalian ya. Jujur. Jawab jujur. Ya. Dari tadi yang konsolidasi itu, kenapa nggak ada Bapak Bambang Pacul? Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Puan Maharani kemana? Seringkali kalian itu bikin konferensi pers ya, atau kalian bikin konsolidasi, yang dua ini sama teman-teman lain kok nggak nampak. Atau aku salah lihat ya? Tolong koreksi dulu ya. Aku minta maaf lah kalau memang aku salah, minta maaf. Mana tahu aku salah lihat, ya kan? Pastikan dulu memang betulnya ada nggak di situ Bapak Bambang Pacul. Ibu Puan Maharani kemana? Aduh, nggak diajak orang itu ya. Capek kalau bahas orang ini, tapi asik. Koni, tolong dulu dokumenmu itu keluarkan dulu ah. Mananya dokumen itu ah? Gak jelas ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke teman-teman, itu tadi videonya teman-teman. Apa pandangan kalian dari video di atas? Menarik sekali ya teman-teman. Dan pembahasannya dalam sekali ya. Apakah ini benar nantinya? Dan menurut saya ini benar teman-teman, karena sudah mulai dibidik gitu kan. Kemarin bocor juga suara Ibu Mega gitu ya, untuk menelpon Pak Prabowo untuk melepaskan Hasto dan sebagainya gitu ya. Banyak beberapa jejak rekam yang keluar. Ya itulah teman-teman ya. Mungkin Pak Prabowo juga pura-pura tutup telinga kali ya. Nggak mau ngebantu gitu ya. Karena kalau ngebantu nanti ya mau gimana gitu. Masa negara ini begitu-begitu terus, orang korupsi kok dipertahankan gitu kan. Sedangkan Pak Prabowo lagi berusaha untuk membereskan ini semua gitu ya teman-teman ya. Ya coba kalian komen lah di kolom komentar, karena kolom komentar sudah saya buka lebar-lebar. Itu aja dari saya teman-teman. Tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye.